Sidang hari ini akan berjalan selama 60 menit. Diserahkan kepada Saudari Maria Suryani untuk melakukan presentasi selama 10 menit. Dilanjutkan dengan sesi khusus Terima kasih kepada Ibu Laila Putri Supiani SSP selaku pembimbing setelah hadir. Terima kasih kepada pembimbing kedua saya, Aprili Kusuma SSI MSI yang telah hadir, dan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah hadir. Di sini saya akan menyampaikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul tentang gambaran pengetahuan ibu hamil trimester 1 tentang tanda bahaya kehamilan di wilayah kerja Puskesmas Sukamulid, Kecamatan Cigedug, tahun 2017. Adapun yang melatar belakangi judul karya tulis ilmiah saya yaitu angka kematian ibu merupakan indikator yang menggambarkan besarnya risiko kehamilan, persalinan, serta nifas di antara 100.000 kehamilan kelahiran hidup dalam wilayah kurun waktu tertentu. Adapun angka kematian ibu berdasarkan SDKI-DPK tahun 2012 terdapat angka kematian ibu sebanyak 359 per 100.000 kelahiran hidup, dan menurut angka kematian ibu menurut Jawa Barat tahun 2014 terdapat 748 kasus. Di sini juga terdapat data dari Dinas Kesehatan. Angka kematian ibu terdapat 75 ibu yang meninggal dan tersebar di 67 puskesmas. Dan di sini juga terdapat data tertinggi dari angka kematian ibu. Pertama dari Puskesmas Sukamulid sebanyak 6,75%, Puskesmas Samarang sebanyak 5,40%, Puskesmas Luwigoong sebanyak 4,05%. Kemudian adapun tinjauan pustaka yang saya ambil yaitu tentang pengetahuan, antenatal care, kehamilan, tanda bahaya kehamilan, dan penanganan tanda bahaya kehamilan. Di sini pun terdapat metode penelitiannya. Dari jenis dan desain penelitiannya saya menggunakan deskriptif kuantitatif, prosedur penelitiannya saya menggunakan analisis univariat, populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan kepada seluruh ibu hamil trimester pertama sebanyak 78 orang, dan teknik sampel yang saya gunakan adalah total sampling. Definisi operasional, variabel yang ditelitinya yaitu tentang pengertian tanda bahaya kehamilan, macam-macam tanda bahaya kehamilan, dan penanganan tanda bahaya kehamilan. Untuk lokasi yang diteliti adalah Puskesmas Sukamulid. Di sini juga terdapat pengolahan data. Untuk pengolahan data, editing, coding, dan tabulasi, dan entry data. Di sini juga terdapat uji validitas. Sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti sempat menguji instrumennya. Menguji instrumennya ini, peneliti juga melibatkan 10 responden yang berkarakteristik sama di wilayah kerja Puskesmas Sukamulid. Di sini juga dari hasil penelitian yang telah saya lakukan di Puskesmas Sukamulid, pengetahuan yang saya teliti mengenai tentang penanganan pengertian tentang tanda bahaya kehamilan, macam-macam tanda bahaya kehamilan, dan penanganannya. Di sini juga terdapat hasil distribusi frekuensi ibu hamil tentang pengertian tentang tanda bahaya kehamilan. Di sini terdapat 78 responden. Dari 78 responden, 62 responden yang berpengetahuan baik dalam angka persenen yang cukup tinggi yaitu 79,5%. Di sini juga terdapat hasil dari distribusi frekuensi ibu hamil tentang macam-macam tanda bahaya kehamilan. Di sini juga dari 78 responden terdapat 43 responden yang berpengetahuan kurang dari angka persenen yang cukup tinggi yaitu 55,1%. Dan di sini juga terdapat frekuensi pengetahuan ibu hamil tentang penanganan tanda bahaya kehamilannya yaitu dari 78 responden terdapat 43 responden yang berpengetahuan kurang dari angka persenen yang cukup tinggi yaitu 55,1%. Baik, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang saya lakukan di Puskesmas Sukamulid, pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan dari 23 orang responden yang berpengetahuan baik dan 18 orang berpengetahuan cukup dan 37 responden berpengetahuan kurang. Sekian dari
oh di desa di mana nih, di desa ya, di wilayah kerja puskesmas. Di wilayah kerja puskesmas tersebut memang keadaannya kondisinya seperti apa tadi, terkait dengan kunjungannya, misalnya kunjungan posyandunya kurang, itu yang harus dimasukkan. Memang berapa sih kunjungan ibu hamil pada saat posyandu atau pada saat pemeriksaan PPM, dan sehingga rendah enggak, atau bagi Meli tahu nggak misalnya kunjungan ibu hamil per bulannya ada berapa? Kalau untuk kunjungannya Bu, kan kemarin juga waktu penelitian cukup banyak, tapi ada juga yang belum datang. Jadi kalau untuk secara nominalnya mah, secara ilmiah belum tahu. Nah itu presentasi berapa sih kunjungan kehamilannya, sehingga nanti kita tahu bahwa yang ternyata kunjungan masih rendah kelebihan antenatalnya. Kemudian misalnya ada kan misalnya keterlambatan dalam merujuk dari dilihat misalnya dari komunikasi, misalnya yang sebelumnya. Kalau yang dilihat ya Bu, kan misalnya bedanya juga masih memang banyak Bu bedanya, tapi untuk yang pelosok-pelosoknya belum ada bidan. Jadi mungkin keterlambatan untuk penanganannya, jadi ibu hamil itu masih mempercayai paraji, jadi nggak langsung ke tenaga kesehatan. Padahal ini harus tahu nggak? Tidak, karena kan ini aspek adalah aspek yang nggak bahaya, sehingga ketika misalnya hal bahaya itu terjadi pada kehamilannya, ibunya diharapkan segera ke fasilitas kesehatan. Ya itu belum ada tercantum di sini. Oh, berarti pentingnya memberikan mengetahui gambaran pengetahuan tanda bahayanya, karena dilihat tadi dari latar belakang tempat ini seperti ini, wilayah kerja puskesmasnya. Jadi fenomenanya yang terjadi apa? Kita lihat latar belakang di sini, fenomena masalahnya apa. Kemudian untuk direferensi abstrak itu 17 website. Itu tolong nanti dijabarkan website-nya itu maksudnya apakah jurnal, artikel? Oh ya Allah, soal yang jurnal ada yang sebagian jurnal itu. Kenapa jurnal yang diambil? Jurnal yang diambil kan kalau di sana-sana ada jurnal. Kalau jurnal itu apa? Jurnal itu jadi hasil karya orang lain yang dipublikasikan melalui misalkan melalui bukan ya, jurnal itu hasil penelitian orang lain yang dipublikasikan ya. Kemudian lanjut ke daftar tabel. Untuk di daftar tabel kita akan cross-check untuk penamaannya, untuk distribusi frekuensi berdasarkan tahun. Jadi bukan distribusi frekuensi berdasarkan tahun, ya distribusi frekuensi apa? Frekuensi ibu hamil trimester pertama berdasarkan umur, ya disusun lagi kalimatnya. Kemudian untuk daftar singkatan seperti misalnya WHO, itu kan bahasa asingnya, tolong dipilihkan tulisannya ya, bahasa-bahasa yang di luar bahasa Indonesia. Kemudian nah untuk di latar belakang juga terkait dengan tadi yang di abstrak ya, di latar belakang itu belum ada hubungan kasus. Ini kan ada kasus kematian halaman 2. Tiba-tiba di paragraf selanjutnya tentang kehamilan, yang digunakan tentang kehamilan. Di sana lebih baiknya ada kalimat yang mengatakan hubungan kasus kematian dengan tanda bahaya. Ya. Jadi apa sih kasus kematian ini? Kan tadi ada kasus kematian nih, tapi ujung-ujung kehamilan di paragraf selanjutnya. Misalnya dari kasus kematian itu bisa terjadi pada masa apa saja. Kemudian terkait dengan tanda bahayanya apa? Misalnya terkait dengan keterlambatan, terlambat ada 3 lalu sama yang kedua sama. Kalau yang terlambat apa
bukan sebuah diagnosis. Kalau misalnya kalimatnya seperti ini, adapun tanda bahaya kehamilan pada trimester 1 adalah abortus, kehamilan ektopik, mulai dari dosa, itu tanda bahaya atau diagnosis komplikasi yang terjadi pada kehamilan trimester 1? Tanda bahaya. Dari sini tuh, tapi kalau pintar itu orang empat kalau nggak referensi dari situ. Buku pintar itu kayaknya nggak pas kalau ngambil buat teori gitu ya. Ambilnya ya dari ilmu kandungan, dari situ. Karena memang sebagian besar buku memasukkan itu bukan ke kategori tanda bahaya, tapi lebih ke komplikasi. Saya itu bertanya. Jadi ini kalau tanda bahaya biasanya ini tujuannya adalah untuk ibu hamil supaya lebih mengenal tanda bahaya yang dirasakan. Oh, ada perdarahan, oh ada perut bagian bawah. Nah, nanti tugas kita sebagai bidan adalah mendeteksi dini ini tanda bahaya yang terjadi pada ibu hamil itu apa diagnosisnya. Ya, bukan menghilangkan virus saat ketuban pecah dini. Dan itu adalah komplikasi. Jadi ibu itu bisa langsung segera ke tenaga kesehatan yang bisa menangani ibu tersebut dan bisa menurunkan angka kematian di Kabupaten Garut. Kematian ibu itu paling banyak di trimester berapa? Trimester 3 Pak. Jadi gimana? Ini kan sebelum trimester 3 kan ada trimester 1 dulu. Jadi sebelum dia melanjutkan ke trimester selanjutnya, jadi dia itu udah tahu kalau tanda-tanda bahaya kehamilan itu sangat mempengaruhi ibu dan bayinya. Takutnya nantinya si ibu nanti nggak tahu tanda bahaya kehamilan itu. Jadi sebelum ibu mengajar ke trimester 3, jadi ibu udah dikasih pengetahuan dulu tentang tanda bahaya yang pada trimester 2 dan trimester 3. Jadi nanti ibu bisa tertolong kalau terjadi tanda bahaya eksis. Dan ada juga yang sakit kepala yang hebat, penglihatan yang kabur, nyeri perut yang hebat, demam, dan kalau untuk trimester 2 dan 3 terdapatnya gerakan janin yang tidak terasa, selama kelompok mata yang pucat, ketuban pecah dini, dan pendarahan pervaginal meliputi pendarahan solusi plasenta dan plasenta pepia, dan ada juga sakit kepala yang hebat, T-eklamsi berat, eklamsi, dan ada kematian pada tangan, hipertensi esensial. Itu komplikasi ya, ini memperbaiki tanda bahaya seperti apa. Saya rasa untuk pertanyaan ini masih ada yang belum ini termasuk di trimester 3, tanda bahayanya. Jadi ini belum nanti tolong disuruh ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini di instrumennya, dilihat kembali, oh ini tanda bahaya trimester 1 ini, tanda bahaya trimester 2 mana, poin-poin mana yang belum masuk poinnya nanti akan dimasukkan ke dalam pembahasan, karena ini sudah dilakukan penelitian ini agar ibu hamil mengetahui pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan. Jadi tidak hanya dari penularan saja. Jadi si ibu hamil itu bisa tahu tentang tanda bahaya kehamilan. Misalkan kalau ibu hamil yang satunya udah posyandu tuh, udah tahu tentang tanda bahaya kehamilan. Nah, ibu yang kemarinnya belum posyandu, jadi bisa lewat mulut ke mulut. Jadi gitu setelah menikah itu, jadi diharapkan ibu hamil itu bisa mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan. Jadi tujuan peneliti teh pengennya ibu teh memahami sih. Jadi ngerti gitu kalau tanda bahaya kehamilan itu sangat buruk ke depannya kalau ibu tidak mengetahui. Bisa langsung ke ibunya, bisa mengetahui. Jadi ibunya teh tujuan penelitian ini, Mary melakukan penelitian ini untuk apa? Untuk mengetahui sejauh
sebaiknya apa coba? Kan kalau penanganan mah harus sama bidan yang tahu protapnya bagaimana. Jadi pengen mah jadi si penanganan itu teh jadi ibu teh tahu gitu kalau sebelum bidan yang ngasih protapnya ibunya tahu benar saja. Oh jadi diharapkan ibunya Meli mau mengukur ibunya tahu harus ibunya tahu tentang bagaimana penanganannya, harus tahu ibunya. Kalau sih ibu bisa jantan emang sih nggak harus tahu ibunya, jadi sih ibunya mengerti gitu. Kalau hanya mengerti aja, kalau oh iya bu ada perdarahan, oh iya bu ada sakit perut bagian bawah. Tapi yang terpenting apa? Yang terpenting ibu memahaminya. Selain memahami, kalau memahami oh iya saya paham. Jadi untuk bisa mengaplikasikannya juga kalau terjadi pendarahan, jadi ibu bisa melakukan penanganan awal. Penanganan awal itu dari bidan atau dari ibunya? Dari bidan. Jadi kalau sebagai ibu hamilnya diharapkannya bagaimana? Diharapkan ibu hamil itu ya jadi tahu memahami dan bisa mengaplikasikannya. Jadi kalau terjadi tanda bahaya, ya ibu langsung langsung ke tenaga kesehatan. Itu yang penting. Bukan oh iya saya tahu penanganannya seperti apa. Ini jadi nomor 3 ini sebetulnya nanti harus ada di pembahasan depan. Sebetulnya yang dikaji sama Meli itu bukan penanganannya kepada pasien dari semua itu, bukan penanganan harus seperti apa, tapi bagaimana sikap ibu ketika terjadi tanda bahaya. Apakah ibu akan memeriksakan ke tenaga kesehatan langsung atau hari ini sudah memang ada beberapa hal yang Bapak hanya menambahkan ada yang baik disampaikan dari kewajiban dan penguji, terutama dari hasil penelitiannya. Coba dibuka dulu teman-teman dulu pada kesimpulan itu merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang peneliti. Tujuannya memang seperti itu. Jadi ketika kita membuat sebuah tujuan penelitian yang akan dicapai, maka di bawah itu perlu dijawab tujuan itu. Apakah itu tujuan umum maupun tujuan khusus itu sendiri. Sehingga pada kesimpulan ini perlu juga diberikan tujuan kesimpulan dari hasil yang diperoleh dari tujuan khusus. Sementara kita baru sampai membahas tentang tujuan umumnya, yaitu bagaimana gambaran pengetahuan ilmuannya tentang tanda bahaya kehamilan bahasa umumnya. Namun di tujuan khusus karena tertera di website maka itu perlu dijawab. Nah, jawabannya sudah ada, muncul di bab 4. Nah, tinggal disampaikan saja bahwa yang pertama adalah pengertian bagaimana pengetahuan ibu, pengetahuan ibu hamil tentang pengertian. Yang kedua, bagaimana keadaan kondisi pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya, dan yang ketiga penanganannya. Itu muncul. Mengapa ini perlu dimunculkan? Aturan membuat saran itu tidak bisa sembarangan juga ya. Walaupun itu sudah disampaikan, sudah tepat, tetapi perlu ditambah kembali. Saran yang dibuat adalah saran yang perlu disampaikan sebagai rekomendasi dari hasil penelitian. Mana yang kira-kira dari tujuan-tujuan tersebut, indikator-indikator tersebut yang merupakan indikator terlemah. Di sini kan kita mencatat bahwa indikator terlemah ada pada 1. Pengetahuan ibu bayi tentang tanda bahaya. Yang kedua, indikator terlemah itu nilainya sama dengan cara penanganannya. Itulah yang menjadi sasaran tembak dari saran, baik kepada tempat penelitian ibu hamil maupun bagi pendidikan. Nah, artinya kita tidak memberikan saran
bagaimana kita memberikan rekomendasi atau saran bagi tempat pendidikan terkait dengan hasil penelitian kita. Jadi tidak terlalu umum, fokus saja langsung menukik kepada hasil penelitian kita yang menggambarkan bahwa ternyata pengetahuan ibu hamil terhadap tanda bahaya dan cara penanganan itu lemah. Nah itu apa saran kita, terutama bagi ibu hamil, tempat penelitian dan bagi pendidikan saya. Ya. Nah dari sana kita mempunyai hasil kesimpulan yang sinkron dengan hasil penelitian kita. Begitu. Itu yang pertama perlu dipahami, mengamalkan dari apa yang disampaikan tadi dari penguji dan ketua sidang. Lalu dari hasil analisis Bapak minta sedikit saja penjelasan karena nanti ini juga akan dibaca oleh adik-adik kelasnya. Mungkin ada yang kurang kemarin disampaikan yaitu dari hasil uji validitas dan reliabilitas. Terus terang Ibu ini bukan tahun pertama kita memiliki uji validitas, sehingga saya pun tahun ini reschedule materi kuliah dan asalnya memang tidak ada validitas, baru tahun ini pun saya menyampaikan kepada mahasiswa karena memang kebutuhan lembaga terus meningkat dan kita harus mengejar tabel R hitungnya sebenarnya bisa dilihat dari tabel R hitung. Misalkan kalau kita mencoba uji validitas ini kepada 10 responden, di sana juga ada ketentuannya dan rumusnya untuk melihat bagaimana valid atau tidaknya, dan kita juga bisa melihat the item correlation ini yang valid itu yang mana saja. Jadi kesimpulannya ada lampiran yang tidak masuk ke sini. Iya. Katakanlah nanti lampirannya masuk. Kalau uji reliabilitas di sini sudah ada, yaitu dari sisi frontas alpha item deleted ya. Tapi bagaimana? Dari masih sama dari tabel di mana untuk yang validnya itu di angka berapa gitu. Dari mana? Dari pembandingnya dari mana dengan mana? Tabel R yang belum masuk dengan reliability statistik di validitas. yang mana? Yang di validitas. Item Apakah yang corrected item total correlation bukan? yang correlation awal Pak? Ya. Corrected item total correlation. Oh yang ini yang di balik sini ya. Oh, ya. Jadi dibandingkannya dari correlation item total correlation. Ya. Tanda-tanda itu sudah diketahui oleh teman-teman kesehatan, jadi bisa dicegah tapi tidak bisa dihilangkan. Tanda bahaya bisa dicegah kalau sudah diketahui. Iya. Bukan oh iya. Kenapa saya bertanya itu? Karena konsep kamu salah itu. Muncul di pertanyaanku begitu. Tanda bahaya bisa dicegah bila ditangani dengan baik. Tanda bahaya itu bisa dicegah, artinya nggak boleh ada, tapi bisa ditangani dengan baik. Coba bagaimana kalimatnya? Jadi tanda bahaya dapat dicegah apabila penanganannya tepat dan Yang bisa dicegah itu apa? tanda bahayanya Bukan komplikasinya. komplikasinya. Tanda bahaya itu nggak bisa dicegah. Dan pertanyaan itu yang kamu berikan ke pasien, bidannya salah pertanyaannya. Itu yang ditanyain ke pasiennya, ini di kuesionernya kamu, dan jawaban kamu adalah benar. Itu adalah konsep yang salah. Nomor 4 itu pertanyaannya. Tanda bahaya kehamilan adalah tanda bahaya yang dapat dicegah apabila ditangani dengan baik. Saya lihat kunci jawaban kamu dan jawabannya adalah benar. Nah, konsep bidannya juga salah. Jadi bagaimana yang sebetulnya? Jadi
tanda bahaya kehamilan itu dapat dicegah apabila tanda bahaya kehamilan itu segera ditangani oleh tenaga kesehatan. Itu nggak bisa dicegah itu mah. Saya sehat, tiba-tiba dokter menangani flu buat saya, nyambung nggak? Karena saya sehat. Nggak bisa dokter menangani apa orang nggak muncul gejalanya. Sekarang tanda bahaya itu dapat dicegah, berarti kan nggak terjadi tuh, nggak boleh terjadi tanda bahaya menurut kamu. Kalau ditangani, apa yang mau ditangani? Orang tanda bahaya nggak kelihatan. Tanda bahaya itu tidak bisa dicegah. Yang bisa kita lakukan adalah bukan memberikan asuhan antenatalnya. Tanda bahaya itu nggak bisa dicegah. Ya, mual muntah berlebihan. Kalau mual muntah itu kalau terjadi secara biasa, itu kan wajar. Itu adalah efek samping. Ya, tapi tanda bahaya dalam kehamilan seperti muncul eklamsi itu nggak bisa dicegah. Mulai dari dosa, bagaimana mau dicegah? KRT yang menurut kamu itu nggak bisa dicegah. Abortus, ya, yang jelas adalah bagaimana penanaman tentang kunjungan antenatal yang baik supaya pasiennya dikontrol. Pasiennya dikontrol supaya apa? Kalau terjadi tanda bahaya itu bisa segera ditangani, tidak menjadi konflik. Ini terjawab.